Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang indukan. Nah, jadi sebelumnya di video-video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara memilih kelinci yang bagus untuk dijadikan bahan belajar ya. Terus bagaimana cara membeli kelinci ya, tips-tips tentang membeli kelinci sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan untuk sekarang saya akan membahas tentang indukan ya, karena kemarin saya sudah menjelaskan bahwa untuk peternak pemula itu dalam awal belajar itu diharuskan beli indukan dulu teman-teman ya, supaya nanti kalian itu belajar tentang bagaimana cara merawat indukan menjadi banyak gitu ya. Nah, untuk sekarang ini saya akan membahas tentang indukan yang bagus untuk bahan breeding ataupun pembiakan ya. Nah, untuk yang saya jelaskan ini adalah kelinci New Zealand sendiri teman-teman ya. Nanti bisa menyesuaikan antara kelinci-kelinci yang lain ya. Kalau pembahasan saya kali ini kan tentang kelinci pedaging. Nah, jadi untuk kelinci hias kita kesampingkan dulu. Karena kelinci hias itu ya memandang bukan sekedar memandang bobot ya, cuma memandang segi fisiknya aja, bukan dagingnya. Nah, kalau untuk kelinci pedaging sendiri itu kan yang diambil dagingnya ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kelinci itu berbobot dan mempunyai daging yang banyak. Nah, jadi akan saya jelaskan ya cara memilih indukan yang bagus untuk dijadikan bibit kelinci pedaging dan nantinya menghasilkan anakan-anakan yang bagus. Dan yang akan saya bahas di sini tentang berat badan teman-teman, tentang bobot ideal yang bagus untuk indukan kelinci. Jadi nanti ketika indukan mempunyai berat badan yang bagus, nah diharapkan anakan-anakan yang dihasilkan juga akan bagus dalam pertumbuhan dan berat badannya. Nah, kembali ke pembahasan teman-teman. Jadi berapa sih bobot ideal yang ditetapkan ataupun yang dirasa bagus dalam beternak kelinci ya, terutama dalam bobot indukan ataupun bobot betina yang siap dijadikan indukan. Nah, untuk bobot sendiri itu bervariasi teman-teman ya, tergantung peternaknya masing-masing. Ada juga bobot yang standarnya 3 kilo, 4 kilo ataupun bahkan 4,5 kilo itu untuk indukan. Jadi untuk peternak masing-masing itu mempunyai kriteria tersebut ya, sendiri-sendiri ya. Jadi mereka sudah mengetahui bagaimana supaya kelincinya itu cepat besar, makanya mereka membuat standar bobot di kandang mereka masing-masing. Jadi kalau untuk di kandang saya sendiri teman-teman, kelinci indukan itu harus minimal bobot 3,5 kg. Itu kelinci indukan teman-teman. Kenapa harus minimal 3,5 kg? Nah, saya mempunyai alasan tersendiri. Jadi ketika indukan mempunyai bobot yang jumbo, nah nanti diharapkan anakannya itu juga akan ikut jumbo. Nah, itu termasuk salah satu jenis keunggulan kelinci dengan indukan yang besar. Karena gen dari siang induk nanti akan menurun ke anakannya. Nah, maka dari itu saya membatasi ataupun membuat standar bobot di kandang saya sendiri ya. Karena indukan juga berpengaruh dalam pertumbuhan sang anak. Nah, ada juga teman-teman yang mempunyai kriteria bobot yang penting indukannya itu masih produktif gitu ya. Ada teman-teman bobot dengan kelinci indukan itu sekitar 3 kg ya, dengan jenis kelinci NZ. Nah, tapi kalau menurut saya itu kurang maksimal teman-teman. Kenapa kurang maksimal? Karena kelinci NZ itu sendiri itu kan kelinci yang pertumbuhannya cepat. Nah, ketika kelinci NZ itu pertumbuhannya cepat tapi bobot sang induk itu cuma 3 kg, nah pastinya nanti indukannya itu akan menghasilkan anakan yang kecil-kecil. Kenapa? Karena gen dari sang induk itu menurun ke anakannya. Nah, harusnya ketika teman-teman mau beternak, belilah ya, yang terutama peternak pemula, belilah indukan dengan bobot minimal 3,5 kg. Nah, itu nanti kalian akan merasakan sendiri bagaimana melihat anakan kelinci itu akan cepat besar dan cepat gemuknya. Nah, itu.
Jadi saya memberi standar itu karena kelinci pedaging itu diharuskan cepat besar, cepat gemuk, dan diharapkan cepat panen. Karena kelinci pedaging sendiri dikhususkan untuk dagingnya, bukan untuk hias ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ketika teman-teman memelihara kelinci pedaging itu dalam jangka waktu yang lama, terutama si pejantan itu ya, karena yang dikhususkan untuk daging itu yang pejantan, karena pejantan itu mempunyai daging yang sangat banyak dibandingkan kelinci betina. Nah, ketika kelinci pejantan itu tidak cepat besar, 3 bulan baru sekitar 1,5 kg, nah itu nanti akan memakan biaya pakan yang sangat mahal teman-teman. Nah, kenapa saya mewajibkan di kandang saya itu kelinci indukan dengan bobot 3,5 kg adalah supaya anakannya itu di usia sekitar 3 bulan sudah mencapai bobot 2 kg. Nah, itu untuk khusus yang pejantan itu teman-teman. Jadi pakan yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak ya, dan panennya itu lebih cepat. Karena panen cepat, nah nanti kita akan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi teman-teman. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman pemula yang ingin belajar beternak kelinci, yang sudah menyediakan pakan, kandang, dan lain-lain, nah kalau kalian mau membeli kelinci, belilah kelinci dengan bobot, contoh kelinci pedaging teman-teman ya, contoh misalkan kayak kelinci NZ sendiri dengan bobot 3,5 kg itu minimal teman-teman. Nah, tapi kalau untuk Haila Hikul, nah kalian bisa standarkan di bobot 4 kg nggak masalah, karena kelinci Haila Hikul itu pertumbuhannya sangat cepat dan cepat besarnya teman-teman. Ini kalau untuk kelinci Haila Hikul itu masih sedikit di atasnya NZ. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau untuk kelinci Rex sendiri, kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang kelinci pedaging, untuk pembelajaran nggak masalah teman-teman. Tapi kalau untuk mengejar bobot, saya sarankan jangan memelihara kelinci Rex. Karena pertumbuhan kelinci Rex sendiri itu cenderung lambat teman-teman ya, ketimbang kelinci NZ ataupun Haila Hikul. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang kelinci pedaging, nah peliharalah kelinci Haila Hikul ataupun NZ, bahkan bisa Californian bisa ya. Yang penting kelinci pedaging itu bagaimana caranya supaya kelincinya itu cepat gemuk, cepat besarnya, dan cepat panennya. Itu teman-teman, itu kunci dari kelinci si pedaging ya. Dan pakan yang dikeluarkan juga dengan biaya murah itu khususnya teman-teman. Nah, jadi kalian kalau untuk mau fokus dalam beternak kelinci pedaging, berilah standar kriteria di kandang teman-teman. Contoh misalkan kayak tadi yang saya jelaskan tentang bobot ya, tentang bobot 3,5 kg itu bobot paling standar. Bagus lagi ketika bobotnya itu sudah mencapai 4 kg, nah itu dijadikan indukan sangat bagus. Anakannya juga akan sangat cepat besarnya teman-teman ya. Jadi cepat mengejar bobot itu cepat. Nah, terus mungkin itu saja teman-teman ya. Kalau untuk pakan sendiri ya tinggal kalian cari pakan yang berkualitas ya, tapi dengan harga yang murah, karena kita bermainnya di kelinci pedaging dengan harga kiloan ya. Itu dengan pakan yang harusnya itu sangat-sangat murah teman-teman. Nah, bagaimana cara menciptakan pakan yang sangat murah? Nah, itu masih menjadi PR tersendiri bagi para peternak. Nah, mungkin cukup sekian dulu, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama para peternak pemula yang mau ataupun yang baru belajar tentang peternakan di dunia kelinci. Semoga bisa membantu ya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.